Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang saya cintai, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hadis yang sangat terkenal dalam masa-masa Ramadan. Seringkali hadis ini disampaikan, diingatkan kembali oleh para kiai kita, para ustadz kita, para penceramah kita. Hadis apa itu? Yakni hadis yang kita bisa dapatkan juga di dalam buku Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-1227 ya, di antaranya ya, di dalam hadis ini diriwayatkan bahwa wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabdanya? Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan dengan harapan mendapatkan balasan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ghufira, maka diampuni, lahu, baginya, ma taqaddama, dari apa-apa yang terdahulu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Artinya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita bisa dapati juga di dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis nomor 1195. Di dalam hadis ini diriwayatkan an Abi Hurairah, juga dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda. Apa sabda beliau? Man qoma ramadhana, barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan, maksudnya qiyam lail, imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan dengan harapan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosanya dia yang telah lalu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dalam sahihnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran betapa ketika kita ingin ibadah Ramadan kita ini optimal, bahkan maksimal, sampai menghantarkan kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dihapus oleh Allah dosa-dosa kita yang telah lalu, maka perlu dua modal yang harus kita hadirkan. Apa itu? Yang pertama adalah imanan, modal keimanan. Jadi orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu karena dia melakukan ibadah siam Ramadan, ibadah qiyam Ramadan, itu adalah orang yang memiliki keimanan, memiliki modal keimanan yang cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wahtisaban. Ya. Dia melakukan ibadah ini dengan ihtisab, dengan betul-betul ikhlas karena Allah dan hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, maka ketika kita ingin ibadah Ramadan kita ini sukses, berbuah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu, maka kita harus menata keimanan kita. Dalam bulan Ramadan, bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan, kita harus tata keimanan kita. Supaya apa? Supaya mampu menjadi modal yang signifikan untuk menghantarkan kita menghasilkan atau meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian bagaimana untuk kita bisa menyiapkan? Ya, maka kita perlu merenungkan makna iman ini. Kita harus bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman. Dan dengan itu kita akan menyiapkan diri kita menjalani ibadah Ramadan dengan kriteria orang-orang yang beriman. Maka kita bisa dapatkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Ya, ketika Allah memberikan gambaran tentang kriteria orang yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapa orang yang beriman itu? Allah sampaikan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yang ketika disebut oleh Allah bergetar hati mereka. Ya. Maka kalau kita fahami dan cermati ayat ini memberikan kriteria orang yang benar-benar beriman itu adalah, yang pertama adalah orang yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ketakutan kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki harapan atas balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian dia disebut Allah, bergetar hatinya. Ada kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki kedekatan hati dengan Allah, sehingga ketika disebut Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Lalu Allah menyampaikan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu hanyalah mereka yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Artinya apa? Orang yang beriman itu punya kedekatan dengan ayat-ayat Allah, punya kedekatan dengan firman-firman Allah, dan hatinya dibuka, sehingga ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya, bertambahlah keimanannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya terbuka dan dia dekat dengan ayat-ayat Allah, sehingga ketika ayat Allah itu dibacakan, maka akan semakin menambah keimanannya. Dan yang ketiga Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah diri, bertawakal, berserah diri. Tentu berserah diri ini tidak menghilangkan ikhtiar, usaha sebagai upaya manusiawi kita, tetapi seluruhnya disandarkan kepada Allah. Prosesnya kita sandarkan kepada Allah, bagaimana Allah menentukan seharusnya proses itu kita lakukan. Hasilnya pun kita sandarkan kepada Allah. Ketika diberikan oleh Allah sesuatu yang seperti kita inginkan, kita syukuri. Dan ketika kemudian Allah memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita terima dengan lapang hati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lalu di ayat keempatnya Allah berfirman, di ayat ketiganya maksud saya Allah berfirman, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu adalah orang yang menegakkan salat. Orang yang punya semangat menegakkan salat dalam kehidupan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang yang beriman itu punya ciri orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, dari sebagian rezekinya itu kemudian dia infakkan. Artinya apa? Orang yang beriman itu punya kegemaran di samping menegakkan sholat, dia punya kegemaran untuk berinfak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah tegaskan di ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman. Dan ketika dia sudah benar imannya dengan kebenaran iman seperti itu, dengan 5 kriterianya, Allah janjikan lahum darajat, bagi mereka derajat inda rabbihim, di sisi Allah, wa maghfiratun, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan mereka akan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari 2 hadis dan 3 ayat tadi kita bisa dapatkan, kita bisa simpulkan bahwa agar Ramadan kita ini bisa sukses, maka kita harus lalui ibadah Ramadan ini dengan 5 modal, yakni 5 kriteria orang-orang yang beriman, agar betul-betul ibadah Ramadan kita ini kita jalin dengan imanan, dengan keimanan.
Kita harus bekali diri kita dengan dekat kepada Allah, sehingga hati kita ini senantiasa tergetar ketika Allah disebutkan. Yang kedua, kita harus bekali diri kita dalam melalui ibadah Ramadan ini dengan dekat dengan ayat-ayat Allah dan membuka hati kita sehingga setiap ayat Allah atau Al-Quran itu dibacakan, bertambah keimanan kita. Kita juga harus lalui ibadah Ramadan ini dengan bekal yang ketiga, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kita harus lalui ibadah Ramadan ini dengan selalu semangat menegakkan sholat, ya, menegakkan sholat tepat waktunya, di awal waktunya, berjamaahnya, dan seterusnya selama bulan Ramadan ini. Dan yang kelima, kita jalani ibadah Ramadan kita ini dengan senantiasa setiap hari-hari yang kita lalui menghadirkan semangat untuk berinfak. Maka dengan 5 modal ini mudah-mudahan dan insya Allah Allah akan berikan janjinya, kita akan mendapatkan ampunan Allah dari hasil ibadah Ramadan kita ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.